setiap minggu tuh ada 3. Boleh nggak kita di-spill dikit caranya gimana sih milih tiga, tiga saham gitu untuk supaya bisa mandiri untuk lihat gitu nih. Kamu lihat Iya, apanya tuh? pertama sih kita lihat cari dulu saham-saham yang lagi uptrend ya. Mm-mm. Terus setelah saham yang uptrend itu kita dapet, ya nanti kita akan lihat dia lagi membuat apa secara teknikal, membuat impuls apa membuat koreksi. Nanti biasanya kalau udah koreksi kan nggak lama lagi dia jalan. Ya itu yang diincar saham-saham gitu. Jadi itu technical ya, technical sama eh, sedikit keberuntungan. Iya, iya, iya. Kamu juga itu nggak baca news-news nggak? News sekilas-sekilas aja sih, karena aku Sekilas-sekilas. bukan orang fundamental ya, jadi news cuma baca sekilas, yang ngerti-ngerti kulitnya aja lah kalau ada isu, nggak sampai dalemannya, nggak sampai kayak orang fundamental ya dihitung ya, oh ini kalau merger sama ini nih jadi segini nih harganya segini. Aku nggak sampai kayak gitu sih, cuma ngerti aja, oh ini mau merger sama ini, oh harga wajarnya jadi sekian. Mm-mm. Tapi ya tetap kalau trading ya balik-balik lagi lihatnya ke chart ya. Jadi hitung-hitungan di fundamentalnya itu direspon nggak sama market gitu. Kalau direspon ya baru kita ikut gitu. Nah lihat respon atau enggak kan lihatnya di technical, lihatnya di chart gitu. Oke, berarti kalau misalnya untuk pemilihan saham itu, ini kliennya yang uptrend ya. Pertama yang uptrend. Hmm, hmm, Tapi hmm, nggak hmm. belinya pas di pucuk itu ya. Jadi pas dia pause turun agak dikit-dikit gitu atau gimana? Bener ya? Ya pas koreksi lah, Pas pas koreksi lah. koreksi ya. Hmm. Jadi, Sebenarnya beli boleh-boleh aja di mana aja, yang penting kan habis beli naik kan gitu, yang penting gitu. Jadi beli di pucuk pun kalau dia masih mau naik juga sih sebenarnya bisa-bisa aja ya. Jadi beli itu kan sebenarnya bisa, ya bisa ada beberapa titik beli ideal lah dalam sebuah, kalau kita belajar technical tuh dalam sebuah formasi ada kira-kira 3 titik ideal lah buat buy ya, belinya kira-kira di situ. Jadi ada yang di bawah banget, ada yang di tengah, ada yang di masih di atas gitu. Cuma atas. jangan lewat dari atas banget ya. Jadi batas atasnya ya di situ. Lewat dari itu ya resiko. Oke, oke. Tapi untuk kondisi sekarang ini lebih baik belinya di yang di bawah, di tengah, atau pas di atas? Tergantung. Bisa tiga-tiganya. Bisa Tetap tiga-tiganya. bisa tiga-tiganya. Oke. Cuma beda profile aja ya. Kalau yang beli di atas itu biasanya cepat naiknya. Kalau beli di bawah itu walaupun murah tapi naiknya lambat. Tapi resikonya kecil. Kalau yang di atas itu belinya mahal, tapi biasa naiknya cepat dan lebih terkonfirmasi bahwa dia memang beneran naik daripada kita yang nunggu di bawah. Gitu. Jadi ada plus minus lah, beli di bawah sama beli di atas Oke. tuh nggak ada bagus, nggak ada jelek, masing-masing ada plus Ada minusnya. plus minusnya. Jadi kalau beli di atas tuh maksudnya beli pas breakout itu ya. Beli pas breakout betul. Ini mau ada yang tanya ini, kapan market maker akan menaikkan harga bagaimana ya kok? Oh, pertanyaannya seperti itu. Tanyanya ke market maker, jangan ke aku lah. Aku Kamu bukan market kamu market, dianggap mana sebagai ngerti. market maker loh. Nih, Ya, nggak. Gini, market market maker itu kan kalau masukin uang kan kita bisa lihat dari chartnya, dari data-datanya. Jadi kita bisa melihat. Memang kita nggak bisa memprediksi kapan dia masuk, tapi kalau dia masuk kan kita bisa lihat gitu. jadi Jadi kamu lihat ya kalau teman-teman pengen infonya ya. belajar, belajarlah technical sama belajar ngelihat inflow outflow gitu. Karena market maker kalau masuk kan datanya ada, kelihatan, kita tahu. Tapi kalau kita nebak kapan dia masuk ya kita nggak tahu. Tapi begitu dia masuk kita bisa tahu gitu. Oke, oke, oke. Oke, Gitu. jadi sebetulnya kalau situasi sekarang ini swing apa bisa cuan ya, dan Nick sudah memberikan ya. Bisa, cuma memang nggak bisa jauh-jauh swingnya ya, nggak Iya, bisa panjang-panjang, benar. swingnya pendek-pendek lah, kira-kira 1-2 minggu aja. Oke. Nick lihat broker summary nggak? Broker Hmm, sore-sore. kadang-kadang lihat, kadang-kadang lihat, Oh, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang lihat, oh. kadang-kadang enggak. Tergantung kebutuhan lah. Kalau secara technical on track sih biasanya udah nggak lihat lagi. Udah biarin aja mau broker summary-nya kayak apa, technicalnya cocok sesuai dengan prediksi ya biarin aja jalan. Kalau technicalnya nggak sesuai, biasa baru aku cek brokernya ini ada yang aneh nggak, ada yang apa, ada yang nggak sesuai nggak gitu. Tapi nggak selalu sih. Oke. Nick, kalau misalnya Mm-mm. kamu cut loss itu atau take profitnya itu gimana nih? Take profit kalau memang udah nyampe target yang kita mau, ya udah kita TP. Tapi kalau misalnya
belum nyampe target yang kita mau, tapi kok naga-naganya ini udah mau balik arah, udah mau ke bawah, ya udah kita sell aja langsung gitu. Nah, tanda-tandanya itu gimana? Ya itu harus belajar technical sih, ya. Jadi itu ada signal-signal kok kayaknya dia mau balik arah sebelum nyampe target kita, itu bisa dibaca secara technical, ya. Plus ya tadi inflow outflow, kalau ada outflow, technicalnya mengkonfirmasi outflow-nya ada, ya udah waktunya kita buang dulu gitu. Jadi nggak selalu target yang kita mau tuh kita capai ya, tapi at least kalau nggak capai pun ya kita tetap harus mengamankan profit yang udah didapat gitu. Oke, ini ada yang tanya nih, indikatornya yang untuk baca inflow gimana? Di mana nih? Pakai apa? Inflow itu nggak Bacanya? ada. Oh, inflow itu nggak pakai indikator. Kalau teman-teman yang pakai Stockbit itu kan di Stockbit ada ya, ada inflow, ada outflow kalau di Stockbit. Tapi kalau misalnya mau pakai data sekuritas, pakai data itu dan summary dan detail Yang itu S-lot, B-lot itu? kelihatan. Buy lot, sell lot, total Iya, lot, iya. ya dari situ lihatnya. Itu. Oke, 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 oke. Tapi sekarang ini berarti sebenarnya kalau misalnya di swing terus di hold tuh masih bisa, cuman memang targetnya nggak terlalu Ya, besar gitu ya Nick ya. Jadi tetap harus ya, dipantau dulu, aware dulu untuk supaya kalau misalnya ternyata sahamnya itu tidak sesuai dengan skenario, tetap harus berani untuk take profit atau cut loss gitu ya Nick ya. iya, iya, iya. Swing kalau sekarang itu memang swingnya ya swing pendek-pendek ya. Jadi Mm-mm, bukan swing mm-mm, yang kalian bisa swing jauh banget gitu. mm-mm, Tapi mm-mm. tetap bisa bisa swing ya. Misalnya contoh beberapa saham terakhir kayak Medco itu kan juga bisa di swing juga kayak Iya, begitu. iya, iya. Oh Medco ya, ini panjang ada ya. yang nanya nih, Yang C. Pertanyaannya banyak bagus oh, nih. banyak banget. Saham PAPP. Heeh. Saham PAPP Tadi gimana tadi saham kan PAPP mulai itu? jalan itu. Ada apa Mm, tuh? Dari TPIA dulu tuh. mm, TPIA mm, jalan mm, terus habis itu kan terus cuan terus brand ya. mm, mm. Baru-baru itu. Kalau aku lihat saham Mm-mm. PTPP itu kalau sekarang ya itu party is over. Jadi kalau naik-naik dikit, ya dia cuma naik sedikit aja. Dia nggak bakal terbang lagi kayak seperti dulu. Ya paling dia naik-naik dikit, ntar turun lagi, naik-naik dikit, ntar turun lagi. Jadi kalau di technical ya, di technical sih saat ini saham PP ya party is over. Jadi mesti hati-hati ya kalau teman-teman yang trading Mm. saham-sahamnya PP itu untuk trading-trading jangka pendek aja, jangan disimpan lama-lama. Oke, oke. Itu semua nih, TPIA, Barito, Ya semua, semua ya. TPA, Barito, Brand, Brand, satu lagi oh, Cuan oh itu. cuan ya. uh, Oke, oke. Jadi paling apa namanya trading-trading gitu aja ya. Pas Trading jangka rendah, pendek aja kalau itu jangka ya. pendek aja, jadi nggak usah disimpan ya. Oke. Bisa Ini simpan lama-lama berharap naik jauh nggak bisa. ya, ya. Nik, ini ada yang tanya, Mm-mm. kemarin kan kamu rekomendasi ini, Tekim, Indah Kiat. Gimana ini, Nik? Mm-mm. Masih, langsung Senin kan langsung jos naik. Hari ini kan koreksi. Mm-mm. Gimana, Nik? Masih sesuai plan? Masih naik terus atau gimana? Masih sesuai plan. Plannya Masih berapa? sesuai plan. Eh, Hasilnya Waduh berapa, Nik? ini bocorin semua nih. Targetnya untuk Tekim itu sekitar 7.700, untuk Hmm. INKP 10.000, Hmm, 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 hmm. ya untuk PTPP rahasia ya. Oh, PTPP Jangan dibuka rahasia. semua. Belum ditanya udah langsung ngomong gitu. Udah Jadi gini dibuka ya, semua repot nanti. Tekim sama Indah Kiat, tapi untuk menuju ke situ kan juga mesti ada istirahatnya, terus naik lagi, Ada. turun lagi, kayak gitu ya. Jadi KB Friend juga ini bisa apa namanya memahami, nggak langsung seminggu apa 2 minggu langsung ke 7.700 Indah Kiat 10.000. Jadi kan harus ada masa konsolidasinya dulu gitu ya. Gitu. Ya mudah-mudahan tetap minggu ini, mudah-mudahan ya, tetap Oh minggu gitu ini. ya. Tapi ya disclaimer on ya, Mm-mm. mudah-mudahan tetap minggu ini. Kalau enggak, paling mundur ke minggu depan. Oke, 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 Tapi itu oke. prediksi ya guys, itu bukan bukan sabda loh, itu prediksi. Iya, iya dong. Kalau misalnya semua apa namanya apa sesuai ya, ya puji Tuhan Ya ya. aku, uh, Nih, ada yang tanya mengenai Inco nih. Gimana nih Inco masih itu oke nggak? Inco itu 4.000, 4.100 masih oke lah di hold aja. Jadi saham-saham tambang
logam ya kayak Inco, Antam, Mm-mm. Tins itu punya kans buat rally di tahun ini ya saham-saham komoditas eh, MDKA itu juga punya kans buat rally di tahun ini. Jadi kalau turun-turun dikit ya sabar aja ntar juga naik lagi. Mm-mm. Ya salah satu saham yang punya punya kans buat rally tahun ini itu saham-saham tambang logam nih, punya Iya, ya, tambang mineral. iya, iya. Apalagi kan harga nikelnya kemarin sudah terendah 16.000 nih sudah mulai ke 18.000 ya. Jadi Hmm, harusnya sudah semoga yang kemarinnya itu sudah low-nya ya hari ini apa inkonya ini jadi udah mulai nggak turun-turun lagi gitu di bawah yep, empat yep, ribunya yep. itu. Yep. Mm-mm. Teman-teman kalau lihat kan kayak Antam kan udah naik duluan ya, udah Mm-mm. naik kenceng. Tins Mm-mm, apalagi mm-mm. udah nggak Iya, karu-karuan. Ya, benar. itu tinggal tunggu aja. Ntar Inco juga nggak lama-lama juga ikutan. Mm-mm. Harum juga ya, harum juga kan Mm-mm, nikel mm-mm. juga kan. Oke, terus Yep. nih ada yang tanya mengenai saham Pani. Pani gimana? Nih, Pani, Pani diam aja. Udah lama diem ini Pani ini. ya Pani itu eh kalau based on technical kan aku trader technical ya. Kalau Iya, based technical Pani itu bisa punya potensi ke 4.000, koreksi sampai wih. 4.000. Oke, oke, oke. Kalau itu ya based on technical. Iya. Cuman aku ngomongin ke diskusi ke banyak orang gak ada yang percaya. Mhm. Jadi aku juga ragu-ragu bisa ya 4.000. Tapi kalau technical Iya. bilang itu 4.000. Gitu. Oh, oke. Tapi semua bilang enggak ini udah mau naik, ini udah naik ya. Tapi ya terserah sih. Kalau technical ya, aku nggak tahu ya ini benar atau salah ya. Cuma based on chartnya Hmm, doang, itu bisa ke mhm. 4.000. Jadi kalau mau ambil tuh nanti di 4.000. Hmm, mhm, mhm. Cuman ya masih dijaga di level di atas 5 ribuan ya. Cuman kan ada kan Cuman ada yang udah nggak mau naik ya. iya nggak susah naik. Heeh, benar. Mm-mm. Eh, oke ini ada yang tanya nih BTN nih. BTN gimana? Nih, Bank BTN kemarin turun ya kemarin harusnya. jatuh di bawah 1.400 itu secara teknikal sih udah kurang bagus ya. Bukan berarti dia nggak bisa naik, tapi jangka pendek kurang kurang bagus. Hmm, mhm, Kurang mhm, bagus. mhm. Terus Harusnya ada dia nggak boleh turun di bawah 1.400 baru bisa naik iya lagi. iya. Kalau jebol kemarin udah jebol turun lagi, ya ini jangka Mhm, pendek jelek ya. Tapi mhm, kalau jangka panjang ya masih bisa. Cuman kan kita kalau trading pendek-pendek ya, jadi kita lihat swingnya. Ini udah swingnya turun, jadi jangka pendek mungkin akan ada beberapa swing turun buat BBTN. Jadi kurang bagus BBTN. mhm, mhm, mhm. Iya iya. Kita sambil lihat chat aja kali ya. Iya. Sambil lihat chart itu, tar ya, tar ya. Mhm. Nih. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan, kelihatan nih. Kita dulu ya, oke. Oke, kita kalau mau sambil lihat chat, misalnya tadi terakhir apa BBTN ya. BBTN. Heeh. Ntar ini kok lambat jadi ya. Ntar ya, BBTN. Ya, ini kenapa lagi muter-muter terus? Hehehe. Bentar, bentar. Apa ya? Oke, sambil ngobrol dulu deh, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Ini Oke, oke. muter-muter ininya. Teknikalnya ya. Mm-mm. Si chatnya nggak tahu nih kenapa ya, internetnya baik-baik aja. Suka gitu. Oh, oke, oke. Eh, kalau ini udah bisa nih. Tapi masih muter ya, Belum, nih. belum, masih muter. Nah, apa ya? Chat internetnya baik-baik aja. Mm-mm. Kalau menurut Nick, kondisi sekarang gimana Nick? Mm-mm. Masih oke nggak nih IHSG? Kamu udah lihat belum apa chartnya kemarin IHSG-nya itu? IHSG sih masih
Hmm, oke aja ya. Ini kira-kira cat IHSG ya. Paling gini, moderate ini skenario yang moderate sih ya paling ke sini ya 7250 40 habis itu dia naik lagi. Tapi kalau skenario yang ekstrim turunnya ya ini bisa turun sampai 7100 baru naik Mm-mm. lagi. Jadi memang hari-hari ini indeksnya agak-agak kurang kurang enak ya, kurang mendukung ya. Mm-mm. Tapi ya tetap aja ada saham-saham yang naik walaupun pemilihannya jadi susah karena kalau indeks turun artinya lebih banyak saham yang turun kan, yang naik lebih sedikit. Jadi probability kita untuk milih saham yang naik juga jadinya berkurang ya. Tapi nggak parah-parah amat sih kalau dilihat ya. Maksudnya ya oke lah kalau misalnya dia masih turun sekarang udah 73, 34, kalau turun sampai 72, 45 kan cuma 90-an poin ya. Cuman sekitar 1% lebih aja sih paling. Dia nggak akan turun sampai crash sampai gimana sih. Ya paling kalau kitanya udah kejebak ya di hold aja. Nanti ditungguin lama-lama juga naik lagi. Oh, jadi Nah ini situasinya udah sekarang mulai itu keluar. memang ini ya, maksudnya sepi, tetapi Mm-mm. masih bisa kasih cuan ya. Masih. Ini memang nggak rame Cuman kayak ya, kemarin ya, karena perdagangan juga kan sepi ya sekarang ya. Nggak tahu nih, iya. kan Biasa kalau kemarin puasa booming sepi kok nih. kripto. Oh gitu Mm-mm. ya. Kalau aku sih lihat kemarin memang booming kripto ya. Kita sempat Iya, sepi booming ya. crypto. Mungkin orang semua pindah ke kripto. Tapi kan kripto sekarang udah bantingan juga tuh. Iya dibanting. Heeh. Ya jadi ya mungkin bisa balik lagi ke saham. Tapi memang saham ini agak Mm-mm. sepi. Nggak Iya, iya. nggak meriah. Jadi kita mesti selektif banget. Mesti Mm-mm. Mm-mm, pinter-pinter bener. lah. Terus target cuan juga nggak usah terlalu muluk-muluk, Tinggi-tinggi ya. tinggi-tinggi Mm. ya. Pokoknya ya setiap trading cuan oke lah gitu ya. Iya, iya, Tapi iya. memang nggak rame ya. Saham-saham yang berterbangan tuh ya jarang sekarang. Mm-mm, mm-mm. Dan gantian ya Nick ya. Jadi Mm-mm. kalau misalnya kemarin misalnya Java apa tuh kemarin Java apa ya terus naik hari ini mau koreksi lagi gitu. Pegas gitu. Mm-mm. Jadi nggak bisa Tuh, jadi targetnya nggak bisa ngikutin nih. mm-mm. Mm-mm. Oke, tadi nanya BBTN ya. Iya, BBTN ini sebenarnya pas keluar dari sini ya, 1350 nih, jebol ke bawah nih udah kurang bagus ya. iya, iya. Jadi ya mungkin target berikutnya 1250 lah untuk Hmm. BBTN ya. Hmm. Atau kalau enggak ke sini juga bisa. Bentar ya. BBTN ini ya udah deket lah intinya dari target koreksinya ya. Mestinya nggak koreksi jauh-jauh lagi. Jadi kalau punya ya sabar-sabar aja. Iya, iya. Dan lagi BBTN juga ada informasi toh kan syariahnya mau di Apa? kalau nggak salah BBTN. syariahnya BTN syariahnya Hmm. kan mau dilepas ya. Oke, terus Hmm. Arto ini. Kalau Arto gimana? Arto Arto masih oke. Arto itu kan sebenarnya nanti ke malam ada apa Fed meeting ya. Kalau Iya. keputusannya kalau bagus, penurunan suku bunganya deket, ya ini punya kan. Tapi kalau sekarang ya, Arto itu lagi kayaknya akan bikin cenderung double bottom sih ke 2500 lagi. Nanti dari situ baru dia punyakan buat rebound. Ya, kalau Hmm. dalam jangka pendek aku lihatnya 2500 ke arah situ. Soalnya mungkin ini ya, apa namanya, Arto terpengaruh kena Goto itu Foto yang ya. kemarin laporan keuangannya kurang bagus ya. Hmm, ya Goto kan hari ini juga dibantai ya 545%. Jadi Iya, iya, ya Arto benar. kena imbasnya Goto. Ya kalau dilihat dari chart ya Arto mungkin ke 2500. Mm-mm. Dari situ dia punyakan buat rebound ya. Jadi harus diperhatiin ketika di 2500 kalau dia mantul kita punyakan buat buy ya. Oke, note 2500 ya untuk Arto ya. Terus kalau apa namanya, kalau PTPP boleh nggak di spill itunya, chartsnya? PTPP itu sebenarnya PTPP ya. Ketahuan dong Chansen. Udah dirahasiain tadi. Tahu. Ya kalau kalau gampangnya PTPP itu sebenarnya punya kan buat sini ya. Oke, oke. Sekitar ke sini lagi ya retest yang terakhir kemarin sekitar Mm-mm. 625 ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan nggak nyampe minggu depan. Ya paling lambat minggu depan sih kalau aku lihat kayaknya sih bisa Iya, nyampe iya. ya. Tapi ya itu prediksi ya. Mm-mm. Balik lagi.
disclaimer ya. disclaimer semua. Oke, oke. Kelihatannya juga kan kuat ya, itu apa PTPP. Ya, katanya Juga hari ada cukup kuat berita ya terus walaupun di dibanting-banting. mengenai IKN terus ya. Mm-mm. Kalau ini ada yang tanya mengenai kalau itu tadi grupnya PP ada yang tanya mengenai cuan gimana? Ya sama ya, party is over udah. Artis over Udah ya. begini kok, udah turun ke bawah ini ya Hmm. party is over. Dia bisa naik-naik dikit, tapi nggak akan Hmm. seperti dulu lagi ya. Hmm. Karena dia projectnya ya udah kelar ya, sekarang udah tinggal TP-TP aja ini. Nggak ada Hmm. juga yang mau beli dalam jumlah banyak dan naikin harga kalau aku lihat ya. Jadi ini sebaiknya dihindari kalau belum punya ya. Saham-sahamnya Pak Hmm. PP itu kalau boleh sih paling yang bisa di tradingin tuh cuma tinggal brand aja ya. Kalau TPI itu jujur agak ngeri ya kalau kalau buat aku agak ngeri TPI itu karena naiknya kenceng turunnya juga kenceng. Yang agak-agak oke itu kalau buat trading tuh brand lah ya. Ya agak Paling mending ya. oke brand. Hmm. Paling mending ya. Kalau cuan juga ngeri ya. Ini cuan kan kemarin udah naik sampai 14.000 ya. Sekarang tinggal 4.000 bayangin. Udah hilang sepuluh Iya, iya. ribu. Hmm. Jadi itu party is over lah ya. Udah Hmm. selesai itu. Jangan di Hmm. kalau masih ngotot mau ada Pak PP lagi. Pak PP udah kaya. Kita yang miskin itu. Iya, nggak jadi Ya, Pak PP nggak udah jadi kaya dia udah nggak butuh minta duit anak lagi dia. angkatnya Pak PP lagi nih kayak gini nih. Hmm. Ya guys, Pak PP duitnya sekarang udah banyak Iya, ya, jualan saham di dia udah Kucup. jualan Ya dia sahamnya dia kok. dia ada jualan saham kok di berita itu ya. Ada Iya, TPI sama BRPT kalau nggak salah dia iya, jual ya. iya Jadi Pak PP benar. sekarang udah banyak duit guys. Dia nggak butuh Heeh. duit lagi. Jadi kalian jangan berharap dia Heeh. naikin lagi. Dia ngabisin duitnya itu aja mungkin butuh 2 tahun kali baru habis. Iya, 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 iya. Jadi nanti jadi nanti tungguinnya 2 tahun lagi. Udahan ya kalau aku lihat tanpa PP ini udahan Dan udah. cari yang lain lah ya. Cari yang lain ya. Mm-mm. Cari bapak-pak yang lain ya. Bapak yang lain ya, siapa ini? Bapak Nick. Hmm. Hmm. Kalau itu gimana Nick? Esa Nick. Esa Nick kan mau lulus ya. Esa bagus kan kemarin dibeli sama TP Rahmat kalau nggak salah ya. Esa itu. Hmm, Esa. TP Rahmat kan pebisnis kawakan ya. Mm-mm. Esa gini, Mm-mm. Esa udah nyampe Tadi ini jangka Rusia. pendek sih udah nyampe target. Esa tuh kurang lebih gini ya. Ntar, Mm-mm. bagus loh deh. Ini sebenarnya dia udah sideways ya. Ini teman-teman kalau mau trading ya harus belajar technical ya mau nggak mau ya. Kalau trading nggak ngerti technical itu sama kayak nyetir mobil nggak bisa nyetir gitu. Nggak punya SIM. Mm-mm. Mm-mm. Nah, ini udah jalan sideways ya. Ini udah mentok nih kena kena resist. Jadi yang bakal terjadi berikutnya itu nanti koreksi dikit ya. Habis itu digas lagi sama dia ke atas ya. Oke. Tuh ESA kayak gitu. Jadi ini boleh juga dipantau. Ya. Mm-mm. Mm-mm. ESA itu beli-beli idealnya ya cicil lah ya. Takutnya tiba-tiba terbang. Kayaknya masih bisa sih terbang. Kalau mau cicil lah belinya ya. Mm-mm. Mulai idealnya sih sekitar 550 ya. Tapi kalau sekarang 590 ya teman-teman buy-nya cicil. Misalnya 590 buy dulu, 570 buy lagi, 550 buy lagi. Iya. Takut ketinggalan ya. Kalau nggak di buy, takutnya koreksinya nggak sedalam yang ekspektasi ya, nggak sesuai koreksinya nggak sesuai sama prediksi gua, nggak sedalam itu, terus tiba-tiba naik. Jadi belinya bertahap kalau mau ESA. Tapi ini ESA bagus. Iya. Termasuk saham yang bisa diamati ya Nick ya. Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Ini mungkin bisa jadi saham kaya berikutnya. Iya. Iya, iya. Terus ini tadi kan ada yang tanya ini NCKL Nick. NCKL itu bentar ya. Mm-mm. 840 dulu lah ya. Dia turun dulu sampai 840 habis itu punya kans buat rebound.
Jadi 840, 870 ini udah deket ya. Jadi kalau misalnya kalian itu ya cicil 860 buy dulu, 850 buy, 840 buy. Iya, Tapi kalau idealnya 840. iya, iya. Sabar di situ ya, nunggu di 840. Hmm. Nih, kapan buka bootcamp nih, Nik? Mungkin banyak Gaby friend yang pengen tahu kamu buka lagi bootcampnya kapan. Sekarang kan lagi jalan bootcamp 9 ya. Oh, Bootcamp 10 itu oh, mungkin jalannya di bulan Mei, pendaftarnya dibuka bulan April, di bulan depan. Pendaftarnya oh dibuka, bulan kita jalannya bulan depan. Mei. Ya, bulan depan. Oh, Kalau oke, buat oke, oke. teman-teman yang berminat bisa di DM Instagram atau join dulu di Telegram ya, di Telegram Sobat Trader. Jadi masuk ke Instagram tuh ada link Telegram, join dulu di sana. Biasa infonya di sana sih, bukan di Instagram. Jadi di komunitasnya ya, biasanya di Oke, sana. oke. Jadi stay tune di sana ya. Iya, soalnya apa namanya, di sana nanti sampai berapa bulan itu? Apa untuk biasanya bootcampnya itu? Bootcamp itu 3 bulan. Oh, 3 bulan ya? Oh, tiga lumayan bulan juga. jadi sekitar 50 kali sesi ya, 50 kali pertemuan. 50 kali pertemuan. Ya, jadi cuma buat mereka yang serius saja ya, karena 50 kali itu nggak gampang, butuh totalitas Iya, dan butuh butuh dedikasi iya. ya. Jadi kalau Mm-mm. yang cuma mau belajar di kelas-kelas yang apa, kayak 3 kali kelas ya itu nggak cocok. Ini 50 kali, jadi buat mereka yang mau digembleng aja, yang mau bisa ya. Mhm. Jadi kan bagaimanapun juga itu penting untuk Gaby Friend untuk melihat technical ya. Jadi kan technical itu seperti kayak spion ya atau tanda kompas ya. Mau ke utara Kayak atau ke selatan gitu ya. ya, Hmm, kalau di mobil itu kayak speedometer ya gitu. pedometer ya. Oke. Kayak lihat Google Map mungkin ya lebih cocok ya. Lihat Ya, Google Map ya lah. kayak Google Ya, Map lah ya. lihat technical tuh kayak lihat Google Map gitu. Heeh. Eh, untuk biaya bootcampnya nanti di itu nih ya di Di Telegram ya. telegramnya ya. Heeh. Telegram aja. Terus ini, aduh banyak banget pertanyaannya, Kevin Friend, mohon maaf ya, karena ini ada macam-macam. Ini ada pertanyaan lagi tentang Aces. Aces gimana? Ya Aceh sih barusan lari ya, udah telat ya. Udah telat ya? Udah Mm-mm. telat barusan. Harusnya kemarin ini. Ya Aceh masih ya Aceh baru ya ini udah agak telat sih kalau Aceh. Ya, udah Udah ya. terlambat. Dia udah Mm-mm. Kalau naik ya. Jadi mm-mm. kalau beli kayak gini nanti pasti beli turun gitu. Jadi udah agak terlambat ya. Ini posisi yang nggak bagus untuk beli. Resikonya besar. Bukan nggak Iya, bisa naik lagi, bisa sih habis kita beli ini bisa naik lagi, tapi risikonya gede resikonya ya. terlalu besar. Jadi kita sebagai trader nggak berani lompat kalau posisinya kayak gini ya. Takut kejeblos sih. Mm-mm. Kalau BBYB gimana, Nick? BYB, nah BBYB ini juga kami yang bisa kalian pantau ya. BYB ini koreksinya ke sekitar angka-angka 250 ini udah ketahan ya di area-area sini ya. Di area sini. Nah, nanti tinggal tunggu ada signal reversal aja, pembalikan arah ya. Nah, signal reversal pembalikan itu apa? Ya kalian belajarlah technical ya. Nanti di situ kalau ada double bottom kecil atau ada swing low, itu kalian bisa entry ya. Ini udah ada di fase koreksinya. Ya, kita tinggal nunggu signal dia rebound, itu kita bisa entry. Tapi kalau nggak ada signal rebound, ya kita jangan entry, kita diam aja. Ya, istilahnya kita tuh dikasih tanda dulu lah. Kalau udah mendung baru baru kita apa siap-siap gitu. Kalau belum mendung masih cerah-cerah ya Nunggunya santai-santai aja. kelamaan ya, karena Ya, biasanya nanti kalau nunggunya kelamaan atau malah dibawa ke bawah lagi. iya, takutnya apa nunggunya kelamaan terus malah nggak tahan gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, VKTR ini tadi kan sempat sampai berapa itu 170 ya. Terus ini Kalau agak melemah. VKTR sama Tadi model gini ini nggak bisa pakai chart lihatnya. Ini pakainya apa? harus pakai bandarmologi ya. Oh Jadi benar. harus lihat inflow, outflow, Oh, dan summary. oke. Ini lebih cocok toolsnya kalau sama model gini bandarmologi, bukan technical. Tapi kalau based on technical, ini harga udah di bawah. Jadi punyakan Hmm. buat rebound ke atas. Based on technical ya, tapi buat saham-saham yang larinya kenceng, saham-saham gorengan ya,
lari kenceng ke atas, lari kenceng ke bawah, technical itu nggak gitu cocok. Harus dibarengin, technicalnya harus dibarengin sama bandarmologi. Iya, iya, Nah, iya. bandarmologi itu belajar inflow, belajar outflow, lihat apa ya itu dan summary, buy lot, sell lot. Ya, jadi kita Iya, bisa iya. ngerti oh pemain besar belinya di mana, Mm, mereka belinya mm, berapa gitu. mm. Kalau ini based on technical doang ya, jadi gue nggak lihat nggak lihat bandarmologinya ya ini punyakan buat rebound ke atas, Iya. punyakan sih kata-kata. Jadi ada saham-saham tertentu yang nurut teknikalnya, ada saham-saham tertentu yang harus dilihat bandarmologinya ya, Nik ya. Bandarmologinya juga betul. Ini kayak Mm, beda tools ya. Jadi kayak kita tukang, kita kita punya palu, punya tang, punya obeng gitu. Tergantung Oke. pekerjaannya apa. Ya, Jadi yang ya, ya, dipakai ya. apa. Gitu. Jadi nggak semua Benar-benar. pakai technical, nggak semua pakai bandarmologi. Gitu. Mm, mm, Cocok-cocokin ya. mm. Ini Medco. Medco gimana nih? Kalau Medco nih. Medco jangka pendek sih koreksi dulu karena Medco kan naiknya udah kenceng ya. Mm. Medco koreksi dulu mungkin ke 1.300-an. Oh, Kalau viewku koreksinya sampai 1.300. Yup, tapi terus pelan-pelan targetnya, Medco akan. oke. Nah, habis 1.300 dia bisa naik lagi sampai mm, 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 sampai sinilah bisa 1.680 ya. Mm. Next move-nya ke situ ya. Tapi ini turun dulu. Jadi kalau digambar by technical, ini akan turun dulu ke sini ya, baru nanti naik ke sini gitu. Kok bisa tahu? Ya belajar technical ya. Daftar aja bootcamp kalau pengen tahu kenapa gerakannya kayak begitu. Jadi Kalau apa yang jelasin naik, agak susah ya. ya apa yang naik akan turun dulu untuk naik lebih tinggi gitu ya. Iya, betul. Heeh. Jangka Ini pendek ada yang tanya, sih Metro ini udah ya. masih sebetulnya dia sudah aturn tapi butuh koreksi gitu tuh intinya Medco itu. Gini, eh ini kan isinya di dalam kan nggak semua investor, ada trader juga. Trader udah ada harga segini, dia udah profit ya, dia buang lah barangnya. Buat Oke. taking profit kan. Mereka taking profit, sampai mereka udah selesai, taking profit, harganya nggak bisa turun lagi, ya nanti mulai naik lagi. Mm-mm. Ya, tapi Medco kan udah naik banyak, dari Iya. 1.100 Mm-mm. sampai 1.500. Itu udah 40% sendiri loh. Jarang loh. Hari-hari gini ada saham Hari-hari yang gini ngajar. Heeh. dari ini sebulan setengah kira-kira ya, Mm-mm. sebulan setengah naik 40% saham bener ya, bukan saham Iya. gorengan, itu jarang. Jadi itu Jarang, udah jarang. naiknya tinggi banget. Iya. Kalau dia koreksi koreksi wajar-wajar aja gitu ya. Mm-mm. Medco ini mungkin untuk jangka pendek di skip dulu, tapi kalian mungkin boleh lirik-lirik lagi bulan depan atau ya mungkin bulan depan lah dilirik-lirik lagi ya. Atau kalau harga udah mencapai 1.300, kalian boleh lirik-lirik lagi. Tapi kayaknya 1.300-nya lama sih kayaknya ya. Mm-mm. Jadi kalau Satu misalnya dua mau beli bulan jangan lah. dulu. Tapi kalau misalnya Mm-mm. punya ya trailing stop lah ya. Mm-mm. Punya profit pasang trailing stop ya. Kalau belum Benar. punya pantau-pantau Terus. dulu lah ya. Ya, 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 ya. Nik tadi udah lihat Indah Kiat atau belum Nik? INKP ini. Indah Kiat ya, Indah Kiat ini ya mudah-mudahan sih gini lah jalannya. Hmm. Oke. Tapi Ya kayaknya ini punya waktu Indah dulu Kiat tuh lah ya. harus sabar ya Nik. Ya Indah Kiat tuh kalau naik kenceng, tapi kalau lagi nggak naik ya sabar-sabar Dia aja diem ya. gitu. Mm-mm. Heeh, heeh. Ya ini kalau view gue sih kayak gini ya, Indah Kiat kira-kira ke 10.000 lah. Mudah-mudahan minggu ini, jelek-jelek minggu depan. Heeh, heeh. Asal di sini nggak ada bandarnya aja ya. Kalau di sini ada ikut ya nanti kacau itu. Jangan Heeh, heeh. sampai dia ikut IG live kita ya deh. Bandarnya NKP ini. Gitu. Iya, iya. Terus ini ada yang tanya lagi UNTR. Kan Hmm. ini ada beberapa saham batubara yang mungkin akan bagikan dividen lumayan besar tapi belum kasih pengumuman, di antaranya mungkin UNTR itu nih.
UNTR ya menarik UNTR. UNTR boleh dibuy boleh. Oke lah UNTR ini ya. Bagus, Bagus juga ya. bagus. UNTR bagus. Agak Ini blur ya itu gambarnya itu. mm, mm, ini mungkin kalau dia ntar ya, kalau dia berhasil kira-kira setinggi inilah. Ntar. Ya, mungkin ke area-area sini ya 26.500-an lah. Ya, kalau dia berhasil. Dia bisa naiknya sampai sini. Ntar. Cuman itu Ya, butuh proses ya, harga ini. butuh waktu ya Ya, nanti ya. ya Oh, buat. 2.650-an bisa lah dia. Ya, jadi ada sekitar Mhm. 2.000-an potensi profit sekitar 10% itu ya, 2.000 ya di harga ini ya. Ya ini termasuk yang bagi dividen lumayan besar nih. Mm-mm. Kan kemarin itu Mm. kan eh, berondongan yang bagi dividen kan bank-bank. Kalau yang Mm-mm. kul-kul itu kan masih belum ada kasih pengumuman. Belum. UNTR Mm-mm. bisa mungkin Happy Friend bisa memperhatikan UNTR apa terus Adaro, PTBA, ITMG. Mm-mm. Kalau ini ada yang tanya nih, Akra gimana nih? Akra. Akra kelihatannya juga kalem ya. Akra, uptrend juga ya. Bagus Akra juga. Iya. Eh, Akra ini bagus, cuma dia naik udah lumayan tinggi ya. Jadi kalau mau buy ya mesti nunggu-nunggu koreksi dulu dikit kali ya. Kalau beli di Mhm, pucuk ini ya agak-agak spekulasi ya, mhm, mhm. agak-agak Udah spekulasi. naik terus. Ini bagus, tapi saham itu kalau saham yang naik pun itu ada turunnya. Ya mungkin ini lagi ngeri-ngeri dia mau turun dulu sebelum dia naik lebih tinggi. Jadi kalau jangka pendek ini eh gini, kalau buat trading jangka pendek doang ya, cuma cuan kurs doang. Kalau breakout 1810 di buy aja. Ya. Tapi jangan berharap tinggi-tinggi ya. Kalau ini 1810 ya mungkin 1900 udah harus di TP. Ya 2000 udah harus di TP. Nggak bisa terlalu panjang. Mhm, mhm, mhm. Udah soalnya udah di pucuk ya. Udah agak pucuk. Tapi masih bisa naik, tapi sedikit lagi. Naiknya nggak fenomenal lagi. Masih ada lah. Masih ada kloter terakhir lah. Ya, mungkin dikasih Hmm. kalau 100 perak doang ya. Mhm. BTPS itu ada bagi dividen Rp70. Kalau catnya gimana ya Nick ya? PTPS. Gede dong BTPS. PTPS tuh harganya aja BT sekarang cuma 100 sekian. Ini dah BTPS. Pulau Subur. Bukan, BTPS tuh Bank Oh BTN. BTPS Bank Heeh, Syariah. syariah. Heeh. Banyak kok kaget. PTPS 70 harganya 200. Habis dong. Oh, ini pasti bawah ya. Hmm, Bentar ya. Ini based on chart sih. Hmm, hmm, ada probability buat rebound dari sini ya. Jadi ini ada probability ini udah low-nya. Ada ada kans buat rebound, tapi eh kita mesti nunggu konfirmasi ya bahwa prediksinya benar gitu. Jadi kita butuh konfirmasi dulu. Kalau di level ini konfirmasinya belum ada, tapi ini punya kans untuk rebound. Jadi punya kans turunnya ini udah kelar Iya. ya. Jadi kalau apa teman-teman ada yang belajar Elliott wave ini wave-nya udah lengkap sebetulnya turunnya. Ya cuman mau kita menyimpulkan dia naik, kita butuh signal yang lain lagi. Nah, ini signalnya belum muncul gitu. Tapi turunnya bisa jadi udah kelar. Ini mesti nunggu ya. Kalau kita mau bilang ini bakal naik, kita nunggu signalnya itu. Nah, signalnya Iya. itu apa? Signalnya itu reversal pattern. Nah, reversal Hmm. patternnya itu belum muncul di sini. Gitu. Jadi kalau ini ya kita mesti nunggu ya. Kalau trader kita kayak gini nunggu aja, nunggu Hmm. nunggu sennya muncul ya. Iya, Kalau sinyal sennya ya. belok kiri ya baru kita ikut ke kiri gitu. Sennya ke kanan kita ikut belok kanan gitu. Hmm. Sennya belum muncul. Jadi ya kita nunggu aja. Hmm. Oke, oke. Oke.
Eh, Nik, pertanyaan terakhir, Hmm, ITMG gimana nih? ITMG, ITMG udah bagi dividen belum? Belum. Belum kan? Dia ITMG ini mau biasa yang juga. konsisten bagi dividennya gede ya. Iya, biasanya gede. ITMG kalau aku lihat punya kan sih. Cuma dia turun dulu dikit gitu ya. Ini gambarnya aku Hmm. kebetulan udah ada. Dia turun-turun dulu dikit tapi nanti digas sama dia. Hmm. Ya, coba ini ya sabar-sabar aja juga. Nunggu juga ya. Sabar. Nah, cuma ini memang agak-agak tricky ya. Turunnya bisa segini atau bisa juga sampai sini turunnya. Weh. Jadi ini turunnya ini agak-agak fleksibel ya. Ada dua skenario turunnya Hmm. turun apa setengah atau turunnya full gitu Hmm. Hmm. ya. Iya. Jadi yang kita tunggu sih sebenarnya di atas ini ya. Kalau dia bisa bisa break dari 27.278 ya, 27.800 ya dia akan naik lagi. Kalau sekarang ini di sini ya kita nunggu aja, nunggunya di bawah aja. Hmm. Jadi mau kalau misalnya ke atas kita barusan beli, ada konfirmasi yang di atas Hmm, atau beli tunggu di bawah tunggu di sekalian nih? bawah. Iya, tunggu di bawah sekalian. Kalau beli di sini nanggung, beli di sini nanti dia Nanggung. ke bawah Iya, gitu. iya, iya. Eh, ITMG sendiri mau launch-nya nanti tanggal 28 Maret ya. Mm-mm. Hmm. ITNG biasa kalau bagi dividen Gede. itu dividennya gede dan biasanya sahamnya juga akan naik ya. Jadi kalau Hmm. nanti tiba-tiba breakout di sini berarti breakout dengan inflow yang besar. Nah, kalian nanti perhatiin. Hmm. Mungkin udah ada big player yang udah tahu infonya dulu Wih. ya. Dividennya berapa, mereka udah masuk duluan. Ya udah, kalian buy aja karena dividen itu nanti ya kita sebagai retail mah taunya belakangan lah. Itu Iya, pasti ada iya. yang udah tahu duluan. Nah, cara kita bacanya gimana? Bacanya dari chart ini. Kalau udah ada inflow, berarti udah ada yang tahu. Big inflow ya, bukan inflow-inflow yang normal. Jadi tiba-tiba dia ada anomali. Misalnya Hmm. biasa inflow-nya 200 miliar, tiba-tiba inflow-nya 500 miliar. Nah, itu kalian udah harus langsung ikutan masuk aja. Iya, iya. Oke, ini ada banyak banget pertanyaan. Saya minta maaf banget nggak bisa menjawab semua pertanyaan karena berhubung waktu ya. Kan sebentar Hmm. lagi juga akan bukaan Hmm. sesi 2. Hmm. Closing statement dari ini gimana nih untuk minggu ini? Apa namanya? Ada yang tanya juga loh untuk minggu depan nih tiga sahamnya apalagi loh. Tuman loh, Nick. Belum loh. Minggu ini aja belum kelar udah nanya minggu depan. Ya itu dia ada yang tanya gitu. Aduh, ini banyak yang kebiasaan ini. Kebiasaan Belajar ya. guys, belajar ya. Belajar lah, jadi trader harus mandiri. Nggak bisa Eh, ngandelin orang iya ya. lain terus Ikut ya. bootcampnya Nick ya. Mm-mm. Pendaftaran bulan Iya, April, mulainya bulan bulan Mei April ya. ya. Mm-mm. Ya, startnya bulan Mei. Join aja di Telegram dulu ya, nanti di info di sana. Oh, oh. Itu buat mereka yang benar-benar mau belajar ya. Karena Kalau yang 50 cuma kali pengen tahu ya. dikit-dikit mah nggak usah. Karena 50 kali sesi itu butuh dedikasi 3 bulan. 3 bulan Belajarnya ya. sanggup nggak Mm-mm. menyisihkan waktu apa Mm-mm. selama 50 kali selama 3 bulan Iya. itu. Gimana nih ini apa minggu ini apa Oke. closing statementnya harus bagaimana Hmm, nih trader-trader atau oke. investor nih? Ya minggu ini sih market kayaknya sideways saja ya, naik dikit, nanti turun lagi, naik dikit, nanti turun lagi. Seperti tadi di IHSG, kalau view gua sih mungkin masih ada kan di IHSG itu sekitar ke 7240, 7250 ya, koreksinya bisa sampai ke situ. Jadi mungkin pas koreksi ke situ ya market nggak akan terlalu enak, lebih banyak saham yang turun daripada yang naik. Ya milihnya harus agak-agak selektif, tapi overall IHSG ini market kita ini udah bullish ya, jadi turun-turun dikit, at the end dia akan naik lagi. Tahun ini sih dia akan kalau lihat market secara keseluruhan dia akan bullish ya, kita akan tembus di all time high lagi nggak lama ya, jadi ini cuma koreksi-koreksi kecil aja. Jadi ya sabar-sabarin aja ya, kalau market lagi nggak enak gini ya nggak usah trading, nanti marketnya udah balik lagi bullish, sudah rame lagi, saham-saham udah terbang ya baru ikut trading lagi ya. Jadi Mungkin mungkin ya 1-2 minggu mungkin akan sedikit fluktuasi marketnya ya. mungkin Gitu. trading Sama tapi tergantung nanti, eh, sorry Ci. Sama The Fed kan akan meeting ya hari ini. Nanti ya biasanya nanti pengumumannya malam. besok malam ya, Fed keputusan. Nah, itu kalau keputusannya bagus, keputusan bagus tuh satu, itu apa view turunnya kapan? Kalau misalnya sesuai market atau lebih cepat, ya itu bagus buat saham-saham yang sensitif terhadap suku bunga. Saham-saham Iya apa betul. aja yang suku bunga itu ada saham teknologi,
ada saham properti, saham konstruksi, itu sensitif ya ke suku bunga. Iya, iya. Kalau misalnya mungkin yang Gaby friend yang apa baru mulai mungkin kurang bisa ngikutin market ini, mungkin tradingnya dikurangi size-nya aja dulu supaya ngerti ritmenya Hmm, dulu kali ya Nick ya. ya, Cuman overall eh IHSG-nya sendiri, marketnya sendiri ya masih positif, lumayan cuman aman ya ya, enggak turun-turun. maksudnya enggak Ya, nggak akan crash crash turun gimana, enggak. turun Kita ya. malah akan naik kok, ya. Cuma ini turun-turun kecil, ombak-ombak riak-riak kecil aja. Iya. Cuman memang sebaiknya kalau misalnya naik itu value-nya ya maksudnya dibuat ramai gitu loh. Kan maksudnya tipis-tipis gini kan juga nggak gitu greget gitu loh naiknya gitu loh. Ya Nick ya. Iya. Mm-mm, gitu. Oke Nick, terima kasih sekali buat waktunya. Thank you aja, yo. Jangan kapok loh, nanti bulan depan ada Siap, lagi ya. siap, 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 siap. Iya, iya. Terima kasih untuk semuanya. Thank you, yo, thank you. Untuk Gaby Friend yang mau mendengarkan ini rekamannya bisa mendengarkan di feed kami di Gaby Faburi Sekuritas Semarang. Oke nih, sukses selalu, Yo, sehat selalu, thank jadi berkat. you, yo, Thank you. thank you. Makasih, Yo, thank you, thank you. bye-bye. Yo, thank you guys. Yo, see you.